Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel Sehat Aslamku. Jadi seperti biasa ya, saya ingin menanggapi atau menjawab komentar dari teman-teman kita ya, yang sering komentar, yang sering muncul di komentar atau di WA ya, yang sering muncul ya. Dan ini pastinya untuk penderita pasti ngerasain ya, yang namanya sensasi di area ulu hati dan perut. Nah, ini saya sering bahas, sering buat video ya, di video channel Aslamku itu sudah ada masalah ulu hati dan perut itu gimana sih ya, itu rasanya apa saja, terus saya itu hilangnya itu gimana ya. Dan saya mau cerita dikit ya. Untuk awal-awal saya memang sensasi di area perut ya, di area ulu hati dan perut itu banyak sekali ya, banyak sekali, sampai-sampai saya itu wah kewalahan, sampai saya itu saking nggak kuatnya ya, saking nggak kuatnya itu rasanya pengen ke UGD terus ya, pengen ke rumah sakit terus untuk di pikiran saya itu waktu itu, aku pengen ke rumah sakit untuk diobatin biar cepet sembuh, saya nggak sabar ingin cepat-cepat sembuh ya. Ternyata setelah ke rumah sakit ya, kita ditanya itu, dokternya juga bingung ya, mungkin dokternya, loh ini kok, ini mungkin dari pikiran ya. Waktu itu saya ke rumah sakit ya untuk periksa ya, untuk kontrol lah, untuk periksa dulu, terus besoknya kontrol, terus 2 kali ya saya ke rumah sakit itu. Terus akhirnya saya nggak kuat ya, nggak kuat karena mungkin panik attack saya waktu itu tinggi banget ya, tinggi banget. Dan saya rasa waktu itu saya udah nggak kuat nih, saya udah nggak kuat. Saya bilang ke keluarga, kalau saya nggak kuat saya minta dirawat saja gitu ya. Terus saya dirawat ini, terus akhirnya, tapi setelah dirawat atau nginap di di suatu klinik yang ada rawat inapnya itu 4 hari ya, saya 4 hari itu saya pulang itu masih ada rasa di area ulu hati ya. Nah, di situ saya mulai agak enakan, belum total ya. Terus saya makannya sembarangan, ngerokok lagi, akhirnya ulu hati dan perut terasa lagi. Itu belum yang lainnya ya, itu baru ulu hati dan perut. Tapi di video kali ini saya ingin membahas masalah ulu hati dan perut. Khusus ulu hati dan perut itu saya akan bahas terus ya, untuk teman-teman yang mungkin bingung dan bertanya-tanya, mencari-cari informasi tentang ulu hati dan perut. Kalau kalian nyarinya di Google, di Google itu pasti munculnya banyak sekali, ada batu empedu, ada lambung, ada liver, ada, pokoknya banyak sekali, ada kanker juga. Berarti kalian yang mungkin masih awam seperti saya dulu ya, seperti saya dulu awam, saya nyari-nyari di Google, ternyata yang muncul kanker, terus yang aneh-aneh, yang menakutkan ya. Padahal semua itu belum tentu ya. Kalau kita ngalamin kanker atau ngalamin hal-hal yang berbahaya, kita nggak mungkin masih kuat begini ya, pasti kita akan kesakitan. Saking nggak kuatnya mungkin ya, pasti ya kita pasti harus segera ke rumah sakit ya, karena rasanya yang nggak karuan. Tapi untuk semua itu nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin, jangan searching di Google. Kalian pahami dulu sensasinya apa, di ulu hati itu gimana, di perut itu gimana, kalian cocokkan. Terus kalau yang utama sih kalian ke dokter dulu ya, yang utama kalian cek semuanya, dari cek darah, cek USG, kalau bisa endoskopi ya itu bagus. Semuanya dicek dulu ya, jangan kok ini saya jangan-jangan asam lambung. Jadi nggak bisa untuk menebak-nebak sendiri. Dan apakah kalian benar-benar asam lambung, nah itu ya. Nah gini ya, untuk masalah ulu hati, waktu saya masih parah-parahnya itu ulu hati ya, saya sebutkan ya, rasanya itu panas, begah, kaku, kembung, terus keras ya, seperti mengganjal ya. Itu setiap hari saya rasakan yang di ulu hati ya. Terus rasanya itu seperti apa ya,
seperti di dalam itu seperti ada batunya ya, yang saya alami ya. Terus buat jalan itu berat, di ulu hati itu kayak berat gimana gitu ya. Dan di area perut ya, di area perut tuh nggak jauh beda rasanya dengan yang di ulu hati. Dia sama, keras, kembung, kencang ya, seperti ada otot yang melintang dari atas ke bawah. Itu saya pernah pegel, terus kembung, begah, terus panas ya. Pokoknya saya di ulu hati dan di perut itu komplit ya. Di perut ya, di bawah ulu hati, dan identiknya di kiri. Kalau di kanan sih kayak kadang-kadang saja ya. Kalau di kiri itu sering, kiri dan tengah ya. Kalau di area kanan kan itu area liver atau hati ya. Jadi itu saya mungkin waktu itu nggak sepenuhnya di kanan, tapi sepenuhnya di kiri ya. Di kanan itu kadang dan jarang ya, kadang-kadang sakit di kanan, nyeri ya. Mungkin kan dia hati atau liver itu kan termasuk sistem pencernaan ya. Dia mungkin terkena dampaknya ya, pasti terkena dampaknya karena kan berdekatan dan saling berhubungan ya, saling apa ya, berkaitan gitulah ya. Terus saya berapa lama untuk ngalamin sensasi tersebut? Wah, lama ya. Dari seingat saya itu dari akhir 2020, mungkin dari Agustus September ya, September 2020 itu mulai agak-agak nggak enak sampai 2021 akhir ya, kemungkinan ya, yang saya ingat ya. Itu udah agak mereda dikit-dikit ya, dikit-dikit. Terus makannya gimana mas? Makannya ya itu yang pasti harus dihindari itu pedas, asam, bersantan, terus yang digoreng ya. Yang digoreng itu sepertinya mungkin kalian nggak percaya ya, kalau yang digoreng itu sangat berpengaruh untuk gastritis, mah, atau lambung yang sedang apa ya, yang sedang luka ya, karena diakibatkan oleh asam lambung yang berlebih. Dan kita mungkin awal-awalnya itu telat makan gara-gara sakit ini ya, sering telat makan ya, sering sakit perut, sering mah ya. Itu akhirnya menjadikan penyakit seperti ini yang kronis ya. Jadi channel ini itu membahas masalah asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, terus gastritis ya, mah yang sifatnya kronis ya, bukan yang sifatnya sebentar ya. Soalnya yang sesuai yang saya alami ya, mungkin banyak sekali juga teman-teman yang ngalaminya ya. Karena untuk masalah ini pasti kan kita mengkorek-korek terus ya informasi, dari mana, dari YouTube, dari Google, dari media sosial yang lainnya, karena kita pasti ingin segera ingin sembuh ya. Karena ya kita pasti rindu ya, kita sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ngalamin sakit ini, yang tadinya kita sehat, bisa makan ini makan itu, bisa ngerokok, bisa ngopi, akhirnya kita nggak bisa makan apapun ya. Terus kalau misalnya makan terus kambuh gitu ya. Jadi untuk masalah ulu hati dan perut itu waktu saya masih sakit ya, akhir 2021 itu udah agak mendingan, 2022 tambah mendingan sudah bisa aktivitas, meskipun belum 100% ya sepenuhnya ya. Yang biasa saya sebut itu belum 100%, itu masih ada sensasi, meskipun itu sensasinya udah jarang, tapi memang saya akui memang belum 100% ya. Kalau udah 100% itu udah nggak ngerasain apa-apa, udah bebas ya, sudah pulih lagi, tenaga udah fit lagi 100%, udah pokoknya udah seperti dulu lah, udah normalnya seperti dulu ya. Itu yang disebut dengan 100% sembuh total ya. Jadi pokoknya saya akan update terus masalah asam lambung, GERD, anxiety. Terus gimana mas caranya, yang sering tanya-tanyain, mas gimana caranya untuk ngilangin sensasi di ulu hati dan di perut ya. Itu jangan makan yang pedas, asam ya, bersantan, yang digoreng. Udah itu kalian harus dengerin, kalian harus jalanin ya. Jangan cuma dengerin aja, oh iya mas nanti
tak coba terus besoknya makan lagi, ya percuma ya. Terus minumnya air putih hangat terus sedia fresh care. Fresh care buat apa mas? Fresh care buat nanti kalau kalian merasa panik atau merasa nggak enak atau perutnya nggak enak, itu bisa dioleskan untuk meringankan saja ya, untuk relaksasi nafas juga ya, karena nafas kita penderita asam lambung itu pasti ada ngos-ngosan, ada nafas pendek, ada nafas, itu wajar ya, karena kita sedang mengalami yang namanya gangguan dari pencernaan kita. Loh kok bisa kesesak nafas mas? Karena itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Kalau asam lambung naik, asam lambung kita naik sampai kerongkongan sini, itu di sini kan dia ngelewatin paru-paru, pasti akan berdampak ke paru-paru. Berdampak saja, nggak mengakibatkan paru-parunya rusak, itu enggak ya, berdampak saja. Seperti nafas pendek ya. Buat ngomong nerocos itu nggak bisa ya. Buat ngomong terocos seperti saya ini, wah kesusahan, rasanya ngos-ngosan banget. Soalnya saya dulu pernah ngalamin ya, jadi saya bisa bilang ya, saya yang ngalamin sendiri, dan saya ceritakan kembali ya ke kalian semuanya, mungkin yang masih parah ya di ulu hati, di perut itu ya, solusinya gitu, oles fresh care. Kalau mandi apa ya, biasanya kalau terkena air dingin di area depan sini mungkin akan muncul sensasi ya, bisa mandi dengan air hangat ya. Itu harus mandilah ya setidaknya 1 kali sehari lah, itu nggak apa-apa kalau memang kepepet-pepetnya ya. Kalau bisa sih ya 2 kali sehari ya, pagi ya bangun tidur mandi, terus sarapan, mandinya air hangat, sarapan jangan sampai telat ya, pokoknya dirawat betul ya. Ya memang sih untuk merawat diri kita mungkin butuh lama ya, sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yang kita harus sabar, keluarga kita juga harus sabar, harus telaten ya, dan kita mungkin nggak bisa ngapa-ngapain seperti saya waktu itu ya. Saya apa ya, kepala keluarga yang harus menafkahi anak istri, terus tiba-tiba sakit, harus merawat diri saya sendiri, dan keluarga pun pasti akan memikirkannya ya, seperti istri, seperti bapak ibu itu pasti memikirkan ya, memikirkan. Terus apa ya, susahnya lagi ya masalah ekonomi pasti berantakan, tapi nggak usah dipikirin seperti itu. Saya pun dulu begitu, saya memikirkan masalah ekonominya gimana caranya saya cepat sembuh bisa kerja lagi. Saya mikirnya itu terus sampai saya itu stres ya. Terus akhirnya saya sampai sekarang udahlah, cuek aja, luweh gitu ya, luweh atau terserah, itu saja ya. Jadi ndablek saja, nanti seiring kalian ndablek, pikirannya lost doll itu ya, lost doll, nanti kalian akan ngerasain sendiri ya perkembangannya, kalian akan terasa perkembangannya dengan yang pastinya 3 pola hidup sehat ya, pola makan, pola pikir, pola hidup. Pokoknya itu kunci utamanya sebenarnya ya. Meskipun itu susah, pola makan kadang susah, kita ada makan apa dikit seperti coklat, susu, kita pengen coba sedikit, akhirnya kambuh, nggak enak, nggak nyaman di area pencernaan kita. Terus pola hidup, nah pola hidup ini kita yang tidak ada kegiatan di rumah, mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak melelahkan, terus akhirnya kita tertarik dengan begadang ya, susah tidur. Nah akhirnya kita terbiasa begadang, nanti tidurnya malah di siangnya ya, malah kebalik, itu saya alami banget ya. Terus pola pikir ini juga susah sih ya, susah, tapi buat yang orang-orang yang ndablek pikirannya itu mudah. Kalau seperti saya, mungkin seperti teman-teman semuanya yang tadinya bekerja terus yang tadinya tulang punggung, terus akhirnya down karena penyakit ini, pasti pikirannya kemana-mana. Awalnya pasti pikirannya batuk banget, terus kepikiran terus ya, karena kita yang tadinya kerja bisa menafkahi anak istri, terus akhirnya kita down, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pasti, saya yakin ya, yang laki-laki seperti saya ya, semua itu memang ya
udah takdirnya ya, udah takdirnya kita ngalamin atau menderita penyakit ini, dan kita harus sabar. Loh, terus apakah bisa sembuh mas di area ulu hati dan di perut itu? Apakah bisa sembuh? Ya bisa ya, nggak mungkin nggak bisa sembuh. Nyatanya saya memang belum 100% sembuh total ya, memang masih ada sensasinya apa ya di area perut ya, di area perut kiri. Kadang kalau pas cuaca, terus pas kecapean, pas agak salah makan ya, terus keseringan makan yang berminyak, itu juga kadang saya masih ngerasain ya. Untuk tenaga belum 100% full ya. Kalau 100% full sudah seperti dulu ya, rasanya sudah seperti dulu, nggak seperti kalau sudah 100% pasti kita apa ya, udah enak, udah bisa melupakan. Bahkan saya bisa meninggalkan atau bisa melupakan channel ini ya, karena udah 100%. Tapi kalau bisa sih saya nanti kalau udah full, saya akan terus buat konten buat teman-teman semuanya ya, yang masih awal-awal kena itu kasihan ya, soalnya saya dulu juga begitu ya. Jadi gitu ya, untuk masalah ulu hati, perut itu rasanya memang dahsyat sekali. Itu bisa disembuhkan, bisa ya, dengan 3 pola hidup sehat, sabar ya, sabar, ikhlas, pasrah. 3 pola hidup sehat, sabar, ikhlas, pasrah ya. Minumnya air putih hangat terus, sedia fresh care, terus jangan diem di rumah terus ya, maksudnya jangan diem terus, jangan rebahan terus ya, buat jalan kemana, buat refreshing ya, sesekali saja kalau pas moodnya baik. Kalau pas moodnya nggak baik, rasanya loyo, itu hibur diri dengan apa sih, kayak yang bisa menghibur diri itu apa ya, buat hati kita senang, jiwa kita tenang, pikiran plong ya. Jangan sampai kita apa ya, tertekan ya, karena tertekan itu bisa bikin kita itu malah bertambah nggak karuan ya. Itu yang saya alami sih. Jadi untuk masalah ulu hati, perut itu wajar. Mau kalian mau rasanya panas, mau begah, mau kaku, saya nggak kaget. Saya pernah ngerasain soalnya ya, dan itu lama. Mungkin ada 1 tahun lebih ya yang saya rasakan ya, 1 tahunan lah kurang lebih. Sensasi yang terberat yang saya alami ya, yang terberat yang saya alami itu bisa 1 tahun lebih, kurang lebih lah 1 tahun kurang lebih. Dan semua itu bisa sembuh dengan 3 pola hidup sehat. Masalah herbal gimana mas ya, itu banyak sekali yang nanyain herbalnya itu apa. Saya pakai waktu itu saya udah nggak mau gonta-ganti herbal, karena saya sering gonta-ganti herbal, karena selang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak ada perubahan, saya ganti lagi. Nah ini saya pakai rempah Arab plus legen kuning sampai 7 bulan, terserah saya mau ada efek atau tidak, pokoknya saya konsumsi itu terus ya. Dan akhirnya saya juga mempelajari 3 pola hidup sehat, saya barengi dengan itu. Kalau menurut saya utama ini sih 3 pola hidup sehat. Saya sekarang udah nggak konsumsi apa-apa, kadang saya konsumsi biasa, kadang saja, kadang kunyit, kadang air tajin ya seadanya aja. Nggak usah ya, yang penting pikiran tetap seneng, jangan sampai tertekan, gitu saja. Masalah makan, pantangannya harus dijaga, terus pola hidupnya, tidurnya jangan malam-malam, jangan sering begadang sampai pagi apalagi ya. Jadi itu semua berpengaruh sekali ya, itu semua kita imbangi, nanti kita akan merasakan hasilnya dikit-dikit. Oke, jadi gitu saja untuk masalah ulu hati dan perut. Itu sering banget, pokoknya saya akan ulas terus, akan buat videonya terus untuk masalah ulu hati dan perut, karena banyak sekali yang ngerasain seperti itu, seperti saya dulu. Oke, jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di bawah sini, biar saya itu tambah semangat terus buat kontennya.